1 tahun terakhir ini kata yang paling sering kita dengar itu adalah NKRI, harga mati. Kita Bhinneka, kita Indonesia itu harga mati pula, tidak bisa ditawar-tawar. Artinya apa? Disebut harga mati bahwa kita setiap warga itu memang mesti mendukung negara kesatuan Republik Indonesia dan juga mendukung kebinekaan, kemajemukan. Bahwa fakta kita yang ada di Indonesia ini beraneka ragam itu tidak bisa dipungkiri. Itu fakta bahwa kita terdiri dari banyak suku, budaya, dan seterusnya. Maka kemajemukan itu, keberaneka-ragaman itu harga mati. Untuk kita sama dengan harga matinya NKRI. Itu kata yang paling sering kita dengar 1 tahun, 2 tahun terakhir ini. Lalu bagi orang Yahudi dan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat itu, yang harga mati itu apa? Yang harga mati itu adalah hukum. Segala sesuatu mesti ada dalilnya. Dalil. Kalau mau melakukan sesuatu, berhadapan dengan sesuatu, itu mesti ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil, sama sekali tidak boleh melakukan apa-apa. Harga mati. Demikian juga ritual, upacara, seremonial, upacara. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kalau melakukan sesuatu harus ada ritusnya dulu. Jangan harap orang-orang Farisi melakukan sesuatu itu kalau tidak didahului dengan upacara. Maka dua hal, ritual dan dalil, itu harga mati bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gimana ya cara menerangkan secara sederhana ya sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini yang mati karena dalil dan ritus. Mungkin sederhananya begini. Kalau dulu orang-orang tua kita melihat orang yang tersandung lalu jatuh, kemudian orang-orang tua kita dulu itu langsung beramai-ramai datang dan menolong, mengangkat, membasuh lukanya dan kemudian membalut. Lalu kalau kemudian perlu mau dibawa ke rumah sakit ya dibawa. Itu orang-orang tua kita dulu rame-rame menolong, lari-lari menolong. Tapi sekarang zaman now ini kalau melihat orang yang tersandung lalu terluka, berdarah di situ, rame-rame datang, berlari, rame-rame. Tapi semua pada asik ngambil HP-nya itu dari kantong masing-masing, lalu cepret dari berbagai posisi. Menurut saudara-saudari, mana ini bagian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Yang pertama apa yang kedua? Wah, berarti belum sederhana. Berarti kalau saya sudah memberi ilustrasi yang sederhana itu berarti belum sederhana. Padahal maksud saya itu memberikan ilustrasi itu supaya sederhana. Lalu ketika saya tanya, saya bisa. Kan saya, orang-orang Farisi itu dan ahli-ahli Taurat itu mati karena dalil dan ritual. Nah,
Lalu untuk menyederhanakan itu saya buat ilustrasi yang tadi, karena orang-orang tua kita yang dulu itu, orang-orang tua kita dulu itu melihat orang yang tersandung, terluka, lalu lari-lari, kemudian membasuh lukanya, lalu membalut lukanya, kemudian kalau perlu dibawa ke rumah sakit ya dibawa. Ya kan? Nah, zaman now orang-orang kita sekarang juga berlari-lari, tapi ketika sampai di TKP melihat korban, kemudian masing-masing ambil dari saku HP-nya. Bukan pret. Dia ambil dari berbagai posisi. Nah, menurut saudara-saudari, mana ini? Dari dua ilustrasi ini, mana ini yang orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat? Yang orang-orang tua kita dulu atau yang zaman now itu? Orang kita dulu. Itu berarti sudah sederhana. Sudah sangat sederhana. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, bukan persembahan yang ditentang, melainkan belas kasih. Bagi orang-orang Farisi, dalil dan ritus yang utama, sementara belas kasih di nomor sekiankan. Tapi bagi Yesus itu belas kasih yang pertama. Bukan berarti hukum tidak perlu untuk menata kehidupan. Bukan berarti peraturan tidak perlu untuk menertibkan kehidupan di masyarakat, perlu hukum dan aturan. Tapi yang lebih tinggi itu mana? Yang lebih dinomor satukan itu apa? Belas kasih. Itu yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Nah, untuk menutup renungan ini, saya bikin lebih sederhana lagi. Tadi kan udah sederhana ya, menunjukkan mana sikap Farisi, mana yang bukan. Nah, saya bikin yang lebih sederhana. Dalam budaya Batak itu ada disebut marbao, mana ya, marbesa. Nah, pasti udah pernah dengar ilustrasi ini ya. Dalam budaya Batak itu namar besan, namar bau itu nggak boleh langsung bicara berhadapan-hadapan, mesti pakai perantaraan. Namar bau itu seperti ini. Kalau Pak Vitalis dengan Ibu Vitalis, kemudian saya adik kakak ipar ya, saudara perempuan Pak Vitalis, suaminya itu nggak boleh ngomong langsung dengan Bu Vitalis. Itulah marbao dalam bahasa Batak. Saudara perempuan Pak Vitalis, suami saudari perempuan Pak Vitalis nggak boleh, apa namanya dalam bahasa Indonesia itu? Ipar ya, saya sebut tadi ipar kan. Adik iparnya Pak Vitalis nggak boleh langsung ngomong dengan ibu ini. Itu saya sebut tadi kan. Karena sedikit saya sudah cara berpikirnya itu udah kayak Indonesia, bukan lagi di Batak terus. Nah, itu nggak boleh. Mesti dengan perantaraan. Misalnya gini, Bu Vitalis yang baik, nanti tolong antarkan, misalnya antarkan makanan yang seperti ini. Itu harus dengan perantaraan, nggak boleh langsung lihat ke sana, nggak boleh, harus pakai perantaraan lah. Nggak boleh langsung, pantang, dilarang, nggak boleh. Larangan ini kan, pantang ini sudah hidup dalam budaya Batak dan sudah hidup dalam diri orang-orang Batak, sudah ada di dalam darahnya dan dagingnya, ya kan? Lalu terjadilah sesuatu misalnya. Misalnya Vitalis ini sendirian nyuci pakaian di sungai. Di sungai. Lalu dia hanyut. Tenggelam. Karena
karena nggak boleh itu kan. Oh, nanti ceritanya. Aku sudah nangkap, udah ikut dalam cerita. Jadi hanyut kan karena mungkin pakaiannya terbawa air, arus lalu dikucar, lalu hanyut. Lalu minta tolong. Nggak ada orang lain yang mendengar kecuali adik ipar Pak Vitalis tadi. Kecuali adik ipar atau adik iparnya Pak Vitalis. Nggak ada orang lain kecuali itu. Padahal tadi kan dalam budaya pantang itu. Nggak boleh, dilarang itu. Kan dilarang. Nah, sementara ini ada yang minta tolong. Nah, adik iparnya Pak Vitalis tadi yang melihat itu, waduh, gimana ini? Saya harus hidup dengan aturan yang ada dalam budaya saya. Bahwa saya tidak boleh bersentuhan, berbicara langsung saja nggak boleh, apalagi bersentuhan, ya kan? Nah, pasti bergumul di dalam dirinya itu. Mana yang saya utamakan ini? Aturan atau apa? Atau nyawa? Nah, jadi mestinya dia harus mengutamakan nyawa, menyelamatkan nyawa, menolong Bu Vitalis yang sedang minta tolong tadi supaya selamat nyawanya, selamat hidupnya. Sederhana ya. Jadi jelas ya, yang mana sikap orang Farisi, mana sikap orang Kristiani, jelas ya. Jadi kalau orang sikap Kristiani itu ya melepaskan segala larangan itu tadi, meninggalkan, melupakan semua larangan-larangan itu tadi, pantangan itu tadi demi menyelamatkan nyawa manusia. Maka secara singkat saudara-saudari, pesan yang dibawa oleh Yesus kepada kita adalah supaya kita lebih mengutamakan, menomorsatukan nyawa, keselamatan hidup manusia daripada dalil dan hukum-hukum dan ritus itu. Ritus perlu, hukum-hukum perlu, tapi jangan kita mati kaku karena hukum-hukum. Semoga Tuhan membawa keselamatan bagi kita semua, terlebih bagi keluarga Pak Thomas. Semoga Tuhan membawa keselamatan ke rumah ini dan mereka diselamatkan dari sikap-sikap yang baik. Amin.